Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, pada subuh ini saya ingin melanjutkan kajian kita yang lalu ya. Kita sudah membahas mengenai akidah kita, yaitu dua kalimat syahadat yang harus dipahami oleh seorang muslim ya, bukan sekedar diucapkan tapi dipahami dan kemudian dilaksanakan. Karena dua kalimat syahadat inilah yang membedakan seorang itu menjadi muslim atau menjadi kafir. Dua kalimat syahadat itu adalah la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kita sudah sampai pada syahadat yang kedua, yaitu Muhammadan Rasulullah. Dan kita telah membahas mengenai apa saja tugas-tugas Rasul. Saya ulangi lagi sedikit, ikatan kita dengan Nabi Muhammad SAW bukan ikatan darah, bukan ikatan bangsa, suku dan lain-lain, tapi ikatan kita dengan Nabi Muhammad SAW adalah ikatan risalah. Ikatan risalah inilah ya yang dicerminkan dalam Muhammadur Rasulullah. Kita telah bersumpah dengan dua kalimat syahadat itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersumpah bahwa saya akan menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah buat diri saya. Saya ulang lagi, menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah buat diri saya ya. Itu sebetulnya makna syahadat yang kita ucapkan. Nah, bagaimana menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah buat kita? Bukan sekedar mengakui beliau seorang Rasulullah, bukan sekedar mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah ya. Tetapi bagaimana menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Untuk itu kita harus memahami apa saja tugas seorang Rasul. Tugas seorang Rasul bukan hanya menyampaikan kitabullah, bukan hanya menyampaikan Al-Quran ya. Menyampaikan Al-Quran itu memang tugas seorang Nabi dan Rasul ya. Menyampaikan itu kita telah bahas ya, balagha yuballighu, artinya menyampaikan, sehingga Rasul adalah seorang muballigh. Muballigh itu orang yang menyampaikan ya. Tetapi bukan hanya itu, beliau juga adalah seorang yang kita bahas yang lalu adalah mubayyin ya. Mubayyin adalah pemberi penjelasan. Bayyana yubayyinu artinya memberi artinya adalah penjelasan, menjelaskan. Al-bayyinah itu adalah penjelasannya. Ada surahnya dalam juz amma itu surah ke 98 ya, Al-Bayyinah. Jadi seorang Rasul adalah seorang yang juga memberi penjelasan. Apa yang harus dijelaskan? Ya tentu saja Al-Quran ya. Karena tidak semua isi Quran itu rinci ya. Tidak semua isi Quran itu sudah detail. Jadi bayan itu adalah rincian atau penjelasan yang lebih detail tentang apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai petunjuknya. Dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-44 Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad adz-dzikra. Adz-dzikra ini nama lain dari Al-Quran. Litubayyina linnas, agar engkaulah yang menjelaskannya kepada manusia, agar engkaulah yang membuat rinciannya kepada manusia. Ma nuzzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan kepada mereka itu, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir tentangnya. Ya, silahkan Pak. Ya, saya nggak pernah menang kalau diadu sama makanan soalnya ya. Jadi biar duluan. Baik, pada jamaah sekalian saya lanjutkan. Jadi
dalam Quran itu tidak semua perintahnya kemudian rinci. Ya, yang contoh yang lalu telah kita bahas mengenai sholat misalnya. Perintah dalam Quran hanyalah aqimis sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Tidak pernah ada rinciannya. Bagaimana sholat itu, bagaimana bacaannya, gerakannya, kapan sholat itu dan lain-lain. Hanya ada perintah-perintah umum saja. Wasjudu warka'u ma'ar raki'in. Sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Bagaimana kemudian Rasul menjelaskan ini? Di zaman Nabi dulu ada penataran sholat 20 hari 20 malam ya. Sehingga kemudian semua rombongan demi rombongan ditatar oleh Nabi. Dan kemudian setelah selesai semua mereka paham, mereka kembali pulang ke wilayah masing-masing. Dan Nabi kemudian bersabda, "Shollu ma'ahum kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian bersama mereka sebagaimana kalian telah melihat bagaimana saya salat. Jadi semua rincian tentang salat itu dicontohkan, dipraktekkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada sahabat-sahabat dan para jamaah yang datang untuk penataran salat saat itu. Bagaimana dengan kita sekarang? Ya, kita hidup 1400 tahun lebih dari masa Rasulullah SAW. Ya, kita tidak pernah bertemu Rasulullah. Ya, kita tinggal di Jaya, ya. Sementara Rasulullah lahir di mana? Di Mekah dan wafat di Madinah. Ya, jauh dari sini. Kalau naik pesawat 10 jam non-stop, ya. Sehingga kita nggak pernah kemudian bertemu Rasulullah. Lalu bagaimana kita harus sholat? Iya kan? Perintahnya sama berlaku dari Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat saya sholat. Padahal kita nggak pernah melihat Rasulullah sholat. Lalu bagaimana itu? Nah, inilah yang kemudian kita perlu paham, ya, bahwa Rasulullah telah meninggalkan warisan. Para nabi rasul itu tidak pernah meninggalkan warisan harta. Kalau masih ada hartanya diambil ke dalam baitul mal, ya, untuk dipakai untuk masyarakat umat Islam secara keseluruhan. Apa yang Rasulullah tinggalkan? Taraktu fikum amrain lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatur rasuli. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Tidak akan sesat kalian selamanya kalau kalian pegang yang dua ini. Apa itu? Kitab Allah wa sunnatur rasuli. Kitab Allah dan sunnah rasulnya. Kitab Allah telah kita pegang. Al-Quran ada di rumah kita semua, ya. Mungkin ada juga di HP bapak ibu semuanya, ya. Yang kedua ini sunnatur rasuli. Apa sunnah rasul itu? Sunnah dalam bahasa Arab artinya ketetapan. Sunnatullah, ketetapan Allah. Sunnatur rasuli, ketetapan rasulnya. Jadi ketetapan, apa misalnya? Tadi contohnya tentang sholat, Nabi telah menetapkan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ketetapan ini menjadi pegangan, jangan ditambah, jangan dikurang. Misalnya begini nih, Pak Sam nih kan kalau siang sibuk gitu ya. Ustadz, saya tuh kalau siang sibuk, sana kesini pas zuhur itu lagi banyak urusan katanya kan. Kalau subuh gini saya sebetulnya lebih santai. Boleh nggak kalau subuh itu 4 rakaat, zuhur yang 2 rakaat? Soalnya zuhur itu lagi sibuk. Masuk akal nggak? Masuk. Subuh kan santai, jadi 4 rakaat pun ayo katanya. Kalau zuhur lagi sibuk, kadang-kadang nggak sempet, jadi 2 rakaat saja. Iya masuk, tapi nggak boleh. Kenapa? Karena Pak Sam bukan seorang mubayyin. Yang ditunjuk sebagai mubayyin oleh Allah adalah Rasulullah SAW. Yang boleh menetapkan ketentuan itu hanya Rasulullah SAW. Maka jangan Pak Sam, saya pun nggak boleh menetapkan itu. Ustadz, kiai, ulama, ajengan, Habib, nggak ada yang boleh menetapkan itu, karena yang boleh menetapkan hanya Rasulullah SAW. Kalau saya ditanya, Pak Sam ditanya, siapapun ditanya, cukup menunjuk saja pada apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, begini loh ketetapannya, begini loh aturannya.
Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita juga dengan syahadat itu menjadi wajib untuk mengetahui seperti apa rincian yang diberikan oleh Rasulullah. Nah, persoalannya dari mana kita tahu rincian yang diberikan oleh Rasulullah itu? Dari mana kira-kira, Pak? Hah? Dari ngaji di masjid. Nah, itu kan akhirnya kan. Ya, bisa juga ya. Tapi secara prinsip ya, sesungguhnya Rasulullah kan sudah meninggalkan sunnatur rasuli, ketetapan rasulnya. Bagaimana ketetapan rasulnya ditinggalkan? Melalui lisan beliau yang mulia itu. Sehingga apa yang Rasulullah tetapkan itu kemudian disampaikan lagi oleh para sahabat kepada siapapun yang belajar pada para sahabat. Jadi para sahabat itu belajar langsung pada Rasulullah. Seperti tadi penataran sholat misalnya, melihat langsung bagaimana Rasulullah itu sholat. Lalu para sahabat itu kemudian menyampaikannya lagi pada yang lain yang belajar pada para sahabat. Kan generasi yang bersama Rasulullah itu namanya generasi para sahabat. Setelah Rasulullah wafat, datang generasi berikutnya yang tidak pernah bertemu Rasulullah. Karena Rasul sudah wafat, ketemunya dengan para sahabat, ketemunya dengan Abu Hurairah misalnya, ketemunya dengan Aisyah radhiyallahu anha misalnya, ketemunya dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan lain-lain para sahabat itu. Lalu generasi ini belajar pada para sahabat dan diajarkan oleh para sahabat. Utsman bin Affan misalnya ditanya, "Wahai Utsman, bagaimana wudunya Rasulullah itu?" Ini dalam hadis Bukhari Muslim ada nih ceritanya. Bagaimana wudunya Rasulullah itu? Maka Utsman bilang, "Ambilin satu gayung air." Lalu kemudian Utsman mencontohkan. Pertama-tama beliau mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berkumur-kumur 3 kali. Kemudian beliau istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya lagi 3 kali juga. Kemudian beliau dengan kedua tangannya membasuh mukanya. Dibasuh mukanya. Lalu kemudian beliau membasuh tangannya yang kanan sampai ke sikunya 3 kali juga. Setelah itu yang kiri. Setelah itu, nah ini yang seru ini. Beliau mencelupkan 2 tangannya ke dalam gayung. Lalu kemudian dalam hadis itu dijelaskan, bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari depan kepalanya. Tsumma adbara ila qafahu, lalu ditarik ke belakang sampai ke tengkuknya. Tsumma raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu, lalu dikembalikan lagi ke tempat dia memulainya. Tsumma ila sudughaihi, lalu ke pelipisnya. Tsumma ila udunaihi, lalu ke kedua telinganya. Masahan wahid, dengan 1 kali usap saja. Lalu kemudian beliau mengusap kedua kakinya sampai ke ilal ka'bain, sampai ke mata kakinya, kiri, kanan dan kiri. Lalu Utsman berkata, demikianlah saya melihat Rasulullah berwudu. Sehingga kemudian orang yang belajar pada Utsman bin Affan tadi, yang tidak pernah ketemu Rasulullah, kemudian mengajarkannya lagi pada orang lain lagi. Ada masa ketika para sahabat itu semua sudah meninggal dunia, ya, dan kemudian yang tinggal adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu Rasul, tapi pernah bertemu sahabat dan belajar dari para sahabat. Ini namanya para tabi'in. Tabi'in itu orang-orang yang mengikuti. Nah, inilah kemudian generasi yang mengajarkannya lagi pada siapapun yang belajar pada mereka. Ya, datanglah kemudian generasi berikutnya yang tidak pernah bertemu dengan para sahabat satupun, karena sahabat sudah meninggal semua. Tapi mereka kemudian belajar pada para tabi'in ini. Inilah generasi yang disebut dengan tabi'it tabi'in, ya, orang-orang yang mengikuti para tabi'in itu. Lalu sampai situ ya sudah, Rasul menyebutnya sampai cuma sampai 4 ini saja ya. Khairul qurun qarni, tsumma yalunahu, tsumma yalunahu. Sebaik-baik masa itu masaku dengan para sahabat, kemudian yang datang mengikutinya, kemudian yang datang mengikutinya lagi. Nah, para jamaah sekalian, tentu saja ini semua
dikabarkan, disampaikan dari orang ke orang. Saat itu hadis belum ditulis. Jadi mengabarkan itu dalam bahasa Arab artinya haddatsa, yuhadditsu artinya mengabarkan, memberitakan. Jadi haddatsa yuhadditsu itu artinya memberitakan. Beritanya disebut dengan hadis, ya. Lalu kemudian para ulama mendefinisikan, walaupun arti hadis itu adalah kabar atau berita, tapi secara istilah yang disebut dengan hadis hanya, saya ulang lagi, bukan sembarang kabar, tapi hanya yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu ucapannya, entah itu perbuatannya, entah itu apa satu lagi persetujuannya. Ya, contohnya apa persetujuannya itu, Pak? Ada yang bisa kasih contoh? Contohnya adzan. Emang Rasul pernah adzan? Pernah nggak Rasul adzan? Ya, pernah. Yang adzan itu Bilal, ya, Abdullah bin Umi Maktum, ya, para sahabat itu yang adzan. Ya. Tapi Rasul dan yang mengusulkan adzan itu juga para sahabat kan, yang mendapat mimpi begitu juga Umar bin Khattab yang menyatakan saya juga mimpi persis sama kayak begitu. Lalu Rasul kemudian membenarkan kita pakai itu untuk memanggil orang sholat. Adzan itu takrir, ya, persetujuan Rasulullah. Jadi semua yang berkaitan dengan Rasulullah itu disebut dengan hadis. Bahkan yang sifatnya umum, misalnya ketika, ya makasih Pak. Ketika sahabat menceritakan tentang fisik Rasulullah. Rasulullah itu rambutnya ikal sampai ke bahunya. Lalu dahinya ini agak lebar, dadanya bidang, matanya tuh tajam, wajahnya ganteng. Mungkin kayak Pak Yusuf gini ya, ganteng ya. Nabi Yusuf kan ganteng ya. Jadi para jamaah sekalian, itu diceritakan juga bahwa Rasulullah itu dadanya bidang, perutnya bagaimana perutnya Rasulullah coba? Sampai wafat nggak pernah gendut. Saya ulang lagi ya. Iya betul Pak. Kalau bahasa sekarang six pack itu. Jadi mohon maaf nih yang agak gendut-gendut sedikit diukur lagi ya. Rasul itu sampai meninggal nggak pernah gendut ya perutnya. Begitu sehat Nabi itu ya. Nabi mencontohkan sebagai seorang yang sangat sehat, ya. Ini mohon maaf nih ya. Lalu diceritakan pula misalnya Rasul itu senang pakai baju warna putih atau warna hijau. Kok hitam Pak? Yang hitam itu sorbannya. Jadi sorban Nabi itu bukan putih, bukan hijau, tapi hitam. Sendalnya diceritain coba. Sendalnya kesukaan Nabi itu warna, ayo ada yang tahu nggak? Warna kuning. Sendalnya Nabi itu warna kuning. Itu semua diceritakan. Bagaimana Rasul berjalan, bagaimana Rasul makan, daging kesukaan Nabi itu daging sebelah mana, itu diceritakan semua oleh para sahabat karena mereka begitu detail menggambarkan tentang Nabi. Nah, baik, semua berita tentang Rasulullah itulah yang disebut dengan hadis. Saya ulang lagi, hadis adalah berita tentang Rasul, ucapannya, perbuatannya, persetujuannya, bahkan sifat-sifat Nabi itu, ya, bagaimana Rasul kalau bicara, nggak pernah Rasul itu kalau bicara sama orang sebelah sana, ya Pak Sam, jangan, nggak pernah Nabi itu mesti bergeser. Bagaimana Pak Sam? Badannya menghadap orang yang diajak bicara, ya. Nah, itu semua adalah hadis, ya. Tapi ada juga berita yang tentang sahabat. Jadi bukan tentang Nabi, tapi tentang sahabat. Kalau ada berita tentang sahabat dari Aisyah berkata, saya mendengar Rasulullah. Itu masih tentang Rasul itu, karena Aisyah cuma cerita tentang Rasulullah. Berarti itu masih hadis. Tapi kalau cuma cerita tentang sahabat, saya melihat, kata seorang tabi'in, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma itu pernah sholat jamak qashar selama 3 bulan di Azerbaijan. Ketika ditanya mengapa engkau melakukan itu ya Abdullah bin Umar, dia menjawab, saya tidak pernah berniat menetap di sini. Selesai tugas saya harus pulang lagi ke Madinah katanya. Sehingga beliau
musafir statusnya dan melakukan jamak. Nah, tentang sahabat ya, itu bukan hadis namanya, tetapi athar. Ya, kalau tentang sahabat itu athar. Kecuali kalau sahabat ini bilang, saya melihat begini Rasulullah. Nah, kayak tadi Utsman bin Affan berwudu, saya melihat Rasulullah begini berwudu. Nah, itu hadis karena tentang Rasulullah, ya. Tapi kalau hanya tentang sahabat, Ali bin Abi Thalib misalnya memiliki sebuah pedang, yang itu athar, bukan hadis. Karena hanya cerita tentang sahabat, berita tentang sahabat. Ya, sampai sini dipahami dulu ya. Nah, para jamaah sekalian, dulu hadis tidak ditulis, tapi disampaikan lisan. Bahkan di masa Rasulullah masih hidup, Rasul pernah melarang menulis hadis itu. Jangan kau tulis kecuali hanya Quran. Ya. Kenapa Rasul melarang begini? Karena tidak mau tercampur antara Quran yang wahyu dari Allah dengan apa-apa yang hanya ucapan beliau yang bukan Quran. Ya, jadi ketika ayat berbunyi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidaklah pernah beliau itu mengucapkan kecuali hanya wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini yang dimaksud Quran. Ya, bukan semua ucapan Nabi. Enggak semua ucapan Nabi Quran, enggak semua ucapan Nabi itu wahyu. Ya, enggak semua ucapan Nabi itu wahyu. Dan para sahabat tahu itu. Sehingga kadang-kadang para sahabat itu suruh bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ini wahyu atau ro'yu? Ini wahyu atau hanya ro'yu itu pikiran saja? Misalnya ketika perang, Rasul bilang perang Badar, kita berkemah di sana. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini wahyu atau ro'yu? Enggak, ini ro'yu saja, strategi. Kalau gitu sebaiknya jangan di situ ya Rasulullah. Tapi kita kuasai sumur-sumur ini supaya mereka tidak bisa kecuali harus menghadapi kita. Baiklah, kalau gitu pindah sana. Ini kan ra'yu, ya. Atau dalam perang Uhud, ketika kemudian Rasulullah musyawarah, saya kepingin, kata Rasulullah, menghadapi orang-orang kafir itu di dalam tembok Madinah. Tapi anak-anak muda yang ikut rapat itu macam Pak Yusuf gini yang masih muda-muda semangat gitu ya. itu kemudian minta, jangan ya Rasulullah, kita hadapi saja di luar Madinah, di daerah Bukit Uhud sana, kita tunggu mereka di sana. Dan setelah musyawarah berkali-kali, akhirnya Rasulullah menyetujui, ya baik, kita hadapi di sana. Nah, ini kan tidak semua. Atau ada lagi gini, Rasul pernah melihat orang lagi mengawinkan bunga pohon kurma, ya, di serbuk gitu ya. Lihat, ente lagi ngapain, kata Rasulullah. Ini ya Rasulullah, lagi dikawinkan bunga ini dengan bunga ini supaya, kalau menurut saya nggak usah begitu, kata Rasulullah, biarin saja angin, ditiup angin nanti juga akan bisa. Oh gitu ya, turun ya. Kemudian karena Nabi yang ngomong gitu ya, ternyata pas musim panen gagal panen semua itu, nggak ada yang ditanya kenapa begitu. Kan Anda ya Rasulullah yang bilang tentang nggak usah Lalu kemudian Rasul tersenyum. Kalau urusan agama, dengerin dan ambil apa yang saya katakan. Tapi wa antum a'lamu bi umurid dunyakum. Engkau ini lebih paham tentang urusan dunia kalian. Artinya, ya ente lebih paham. Kalau emang itu lebih benar, ya udah kerjain begitu. Saya bukan ahli pertanian gitu. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Engkau lebih paham tentang urusan dunia kalian itu. Paham nggak kira-kira? Ya. Sehingga kemudian Rasul menyuruh supaya jangan dicampur antara Quran itu dengan hadis, ya, dengan apa yang Rasulullah sampaikan, katakan dan lain-lain, supaya Quran itu terjaga, ya. Nah, kalau Quran orang Rasul dibiarkan, sebagian orang menulisnya di kayu, sebagian menulisnya di kulit dan lain-lain, itu nggak apa-apa, oleh Rasulullah dibiarkan. Nah, tapi sampai Rasulullah wafat, Quran pun tidak pernah ditulis dalam sebuah buku atau mushaf. Jadi sampai Rasulullah wafat, mushaf itu nggak pernah ada. Saya ulang lagi, sampai Rasulullah wafat, mushaf itu Quran yang terkumpul 30 juz itu tidak pernah ada.
hanya dihafal saja oleh semua sahabat itu. 30 juz hafal. Kalau Pak Sam udah berapa juz, Pak? Juz 30? Belum juga. Jadi kalau nggak 30 juz 30 lah ya. Masa kalah sama anak cucu kita sih ya. Nah, paling nggak nama suratnya deh hafal, Pak. Cuma 114, masa nggak hafal juga ya. Baik ya. Quran itu baru dibukukan, ditulis dan menjadi sebuah buku itu setelah Rasulullah wafat, di masa Abu Bakar menjadi khalifah, pengganti Rasulullah ya. Bukan pengganti sebagai nabi, tapi pengganti sebagai khalifah ya, pemimpin umat Islam. Lalu diusulkan kepada Abu Bakar untuk menuliskan Quran, karena banyak penghafal Quran itu yang terbunuh dalam perang-perang yang terjadi di masa Abu Bakar baru menjadi khalifah ini. Abu Bakar kemudian bertanya, kenapa saya harus melakukan hal yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Ya, karena Abu Bakar ini kan hati-hati sekali orangnya. Kalau Nabi nggak pernah gitu, dia nggak mau. Lalu mungkin takut yang kita sebut sekarang bid'ah ya. Takutnya ini bid'ah karena Rasul tidak pernah melakukan itu. Lalu kemudian para sahabat berkumpul bermusyawarah dan kemudian meyakinkan Abu Bakar bahwa menuliskan Quran itu bukanlah sesuatu yang melanggar apa yang telah diajarkan Rasulullah. Dan ini diperlukan bagi generasi yang tidak hafal Quran ya. Maka kemudian setelah setuju, Abu Bakar membentuk sebuah panitia penulisan Quran ya, yang diketuai oleh seorang sahabat yang dulu menjadi sekretaris Rasulullah. Jadi Rasulullah punya dua paling tidak sekretaris ya, juru tulis. Karena Rasul kan tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Jadi kalau bikin surat panggil sekretarisnya, sini. Ada dua sekretaris Nabi. Siapa yang tahu? Ayo. Yang tahu dapat kue. Udah dapat ya semuanya. Yang pertama adalah Zaid bin Thabit. Ya. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ini suka disuruh. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dua inilah yang suka disuruh Rasulullah untuk nulis. Rasul mau nulis surat pada 13 kepala negara saat itu. Panggil, bikin. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kaisar Romawi, misalnya Heraklius Kaisar Romawi, atau Kisra Persia, atau kepada Najaz di Habasyah sana. Semua kemudian disuruh. Nah, Abu Bakar menunjuk Zaid bin Thabit ini sebagai ketua tim penulisan Quran. Nah, dengan hati-hati dan mengkonfirmasi ulang, walaupun dia sendiri sudah hafal 30 juz, tapi kemudian masa waktu penulisan Quran ini berlangsung. Sampai akhirnya muncullah mushaf pertama Quran itu. Setelah jadi, diserahkan pada Abu Bakar, kemudian oleh Abu Bakar disuruh simpan di rumah. Siapa, ada yang tahu? Hafsah binti Umar bin Khattab, salah satu istri Rasulullah. Hafsah binti Umar ini anaknya Umar bin Khattab, simpan di rumah Hafsah ya. Nah, para jamaah sekalian, terus kemudian setelah Abu Bakar wafat digantikan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab wafat setelah 10 tahun menjadi khalifah, lalu digantikan oleh Utsman bin Affan. Pada masa khalifah ketiga ini Islam telah menyebar begitu luas, sehingga banyak orang yang di daerah-daerah Romawi, Persia dan lain-lain itu sampai ke ujung-ujung, sampai ke Mesir, Afrika dan seterusnya itu, mereka tidak berbahasa Arab. Sehingga kemudian ketika melafazkan Quran ada perbedaan. Dan kemudian ini terjadi persoalan di lapangan. Karena yang satu merasa inilah yang benar, yang satu merasa nggak benar, tapi yang benar begini dan lain-lain. Dan itu kemudian sampai kepada khalifah, ditanyakan. Akhirnya Utsman bin Affan membuat lagi satu tim standarisasi Quran. Kita harus standarkan Quran itu termasuk penulisannya. Bapak Ibu sekalian, di zaman Rasulullah dulu dan zaman ketika Abu Bakar menjadi khalifah, tulisan Arab itu nggak seperti yang kita kenal sekarang. Ya, saya pernah melihat surat Rasulullah, salah satu arsip yang masih tersimpan itu di Istanbul, di Turki sana ya. Saya doain mudah-mudahan pada bisa punya rezeki kesempatan berangkat ke sana juga ya. Umroh dulu ke Mekah, Madinah, lalu kemudian mampir ke Turki juga. Di sana kita melihat peninggalan-peninggalan Rasulullah. Kenapa di Turki? Karena di sanalah kekhalifahan terakhir ya, yang masih menyimpan barang-barang Rasulullah itu. Ada sebuah museum, tadinya istana lalu dibuat jadi museum, namanya Topkapi. Kita lihat surat Rasulullah itu ternyata tulisannya, tulisan Arabnya
Bukan hanya gundul nggak ada barisnya, bahkan nggak ada titiknya, Pak. Ini gimana bacanya? Ya cuma yang bisa berbahasa Arab aja yang bisa baca ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya bingung bacanya gimana ya. Nggak ada titiknya coba ya. Tapi mereka bisa membacanya dengan sempurna dan baik. Kalau kita sekarang kan susah, udah dikasih titik, dikasih baris, masih salah juga bacanya ya. Sampai ada Quran yang warnanya beda-beda, tajwidnya lain, diwarnain lain supaya ngerti. Ya kan ada tuh Quran yang gitu ya. Ya kalau yang udah ngerti bahasa Arab, yang udah ngerti bacanya gimana tajwidnya, nggak perlu gitu-gitu ya. Udah ngerti mana yang ikhfa, mana yang idgham, mana yang semuanya udah paham ya. Tapi kalau yang belum paham, yo harus dibedain warnanya, dibedain ini itunya supaya gampang bacanya, supaya nggak keliru bacanya dan lain-lain. Nah, poinnya adalah di masa Rasulullah dulu masih belum ada baris dan titiknya bahkan ya. Lalu di zaman Utsman ini mulai ditambah ya. Dan kemudian mulai orang bisa lebih paham dan tidak keliru dalam membaca Quran itu. Lalu kemudian ditetapkan cara bacanya itu adalah seperti yang diucapkan oleh Rasulullah. Karena Rasul orang Quraisy maka mengikuti gaya Quraisy ya. Nah, jadi ada mushaf standar yang namanya mushaf Utsmani ya. Mushaf Utsmani inilah yang kemudian jadi standar, yang lain itu disuruh singkirkan supaya nggak keliru. Inilah yang benar lalu disebarkan ke seluruh penjuru wilayah umat Islam saat itu. Saya pernah baca bahkan mushaf Utsmani itu sampai nyampe ke Aceh juga ya. Jadi luar biasa tuh di masa Utsman bin Affan rupanya sudah ada utusan yang sampai ke tanah air kita ini. Luar biasa ya. Nah, para jamaah sekalian, itu Quran. Ya, bukan hadis. Yang kita bahas ini kan hadis ya. Lalu kapan hadis itu ditulis? Kira-kira ada yang tahu kapan? Belum. Baik, saya jelaskan dulu ya. Jadi gini. Ketika Rasulullah wafat, ketika masih zaman Rasulullah deh. Kalau ada apa-apa, umat ini langsung nanya pada Rasulullah. Bukan cuma soal ibadah ya. Karena Rasul itu bukan cuma guru agama kalau bahasa kita sekarang. Bukan cuma ngajarin tentang ibadah. Tapi Rasul juga seorang pemimpin negeri. Beliau adalah kepala negara kalau bahasa sekarangnya ya. Beliau adalah panglima militer tertinggi. Kalau ada masalah ini itu beliau juga yang memutuskan. Bukan hanya buat umat Islam, tapi buat semua ya, umat yang lain juga yang tunduk di bawah kepemimpinan Rasulullah ini. Jadi di Madinah itu awalnya ada orang kafir juga, Yahudi, Nasrani ada di Madinah, dan Rasulullah menjadi pemimpin bagi mereka semua. Nah, karena itu Rasul juga kemudian menjadi rujukan. Kalau ada persoalan, maka kemudian Rasul yang ketika Rasulullah wafat digantikan oleh khalifah. Khalifah ini kan artinya pengganti. Bukan pengganti jadi nabi, enggak, karena nabi sudah selesai. Tidak ada lagi wahyu yang turun. Mereka mengganti nabi sebagai pemimpin umat Islam. Tapi fungsinya masih hampir sama. Kalau ada apa-apa orang nanya langsung pada khalifah. Atau diajukan kalau ada persoalan-persoalan di berbagai wilayah, ditanyakan dan diajukan kepada khalifah dan kemudian diputuskan. Namun biasanya khalifah ini punya tim ahli, para sahabat utama yang diajak musyawarah juga tentang bagaimananya. Lalu kemudian ditetapkan ini itu dan lain-lain, dan terjadi. Misalnya ketika zaman Utsman bin Affan itu Madinah makin berkembang, pasar tidak cuma satu, tapi ada yang agak jauh lagi dari RW 20 ini misalnya pasarnya. Lalu kemudian ketika Jumat, orang yang beraktivitas di pasar yang lebih jauh itu, namanya pasar Zauro, itu telat dulu datangnya. Karena mereka nggak kedengeran azan. Ya dulu kan belum ada mikrofon dan sound system begini ya. Sehingga mereka telat. Lalu diadukan ini kepada Utsman bin Affan. Lalu Utsman mendengar ini, setelah bermusyawarah maka ditunjuklah seorang muadzin, ente Imam Haramain ini misalnya, karena anak muda, pergi ke pasar Zauro, azan sebelum masuk waktu zuhur di hari Jumat. Azan di pasar supaya mereka tuh tahu ini waktunya sholat dan kemudian pergi meninggalkan aktivitas mereka. Inilah awal mula
adzan Jumat itu 2 kali. Ya. Di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab, adzan Jumat itu cuma 1 kali di masjid. Siapa yang menjelaskan ini? Saya baca dalam bukunya Imam Syafi'i, ya, kitabnya. Kalau yang ngaku mazhab Syafi'i harusnya udah pernah baca buku ini. Di situ dijelaskan tentang azan itu. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa di masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar adzan Jumat itu 1 kali. Lalu di masa Utsman bin Affan inilah muncul persoalan. Lalu ditetapkan kemudian seorang untuk azan di pasar sebelum masuk waktu. Ya. Di mana azannya? Di pasar. Namun Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya itu kalau saya lebih memilih untuk azan Jumat 1 kali sebagaimana di masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ya, itu dijelaskan dalam fatwanya Imam Syafi'i di kitab itu. Nah, para jamaah sekalian, ini salah satu contoh. Apakah setelah itu dilanjutkan? Ada masa ketika ini nggak dilanjutkan lagi. Ya, dulu di masjid di zaman Nabi dan para khalifah Rasyidin ini, muadzin itu kalau adzan di mana? Naik ke atas atap masjid, ya, karena supaya kedengeran. Ya. Jadi ketika Bilal adzan dengan ditutup telinganya, nengok ke kanan dan ke kiri sampai urat lehernya kelihatan gitu ya. Itu dijelaskan. Nah kita sekarang mah nggak perlu. Pak Sam kalau adzan mah ngapain nengok kanan nengok kiri lagi? Udah tahu mikrofonnya di sini ya. Dan nggak perlu naik ke atas genteng, kecuali mungkin kalau mati lampu. Kalau mati lampu kan nggak kedengeran ya. Masa adzannya di sini siapa yang dengar? Di luar sana, di atap kalau perlu, supaya pada bangun semua yang lain ya. Kalau Pak Yusuf adzan di sini mati lampu, Pak Sam di sebelah masjid nggak kedengeran Pak ya. Jadi di luar adzannya. Nah, karena adzan itu untuk memanggil orang datang ke masjid. Nah, para jamaah sekalian, di masa Khalifah Rasyidin ini orang masih berlaku kalau ada apa-apa tanya pada khalifah. Sampai kemudian masa Khalifah Rasyidin ini berakhir. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terakhir Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib terbunuh di Kufah, di Irak sana. Lalu kemudian kepemimpinan umat Islam itu menjadi kabur, dan kemudian akhirnya Muawiyah mengangkat diri sebagai khalifah. Lalu kemudian terjadilah peperangan antar umat Islam sendiri ya. Lalu kemudian sebagian orang mengangkat Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Lalu akhirnya setelah berunding, Hasan kemudian menyatakan, saya menyerahkan saja kepada Muawiyah supaya jangan ada ribut dan bentrok lagi antar umat Islam. Tapi dengan catatan nanti setelah Muawiyah wafat harus diserahkan lagi pada umat Islam dan dimusyawarahkan lagi siapa yang kemudian menjadi khalifah. Setuju, akhirnya itulah yang terjadi dan umat Islam bersatu lagi. Namun setelah Muawiyah wafat ternyata nggak diserahkan, tapi ditunjuk anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah. Mulailah politik dinasti. Lagi rame nih. Nah, kemudian akhirnya Yazid inilah yang memimpin. Sementara Yazid ini bukanlah orang yang terbaik, bahkan termasuk orang yang, mohon maaf saya menyebutnya brengsek gitu ya. Sebagai pemimpin saat itu, dia memerangi semua musuh-musuh politiknya. Semua yang membela Ali bin Abi Thalib atau yang lainnya itu semua diperangi. Bahkan dia juga punya panglima yang sangat-sangat brutal, namanya Hajjaj ya. Dia inilah yang menyerbu Mekah, menghancurkan dan membakar Ka'bah. Di zaman Yazid ini. Ya. Jadi luar biasa, kekejamannya itu nggak kira-kira. Ya, terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala itu di zaman Yazid ini. Ya. Dan banyak sekali, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Saya nggak menganukan Syiah ya. Syiah itu bukan Islam kalau menurut saya. Enggak, tapi ini saya cuma menceritakan kronologi yang terjadi pada umat. Sehingga apa yang terjadi setelah masa Khalifah Rasyidin ini? Setelah masa Khalifah Rasyidin ini, hampir 100 tahun kepemimpinan umat Islam itu di tangan dinasti Umayyah. Saya sebut dinasti. Kenapa? Karena
dari bapak ke anak, anak ke cucu, atau ponakan, atau paman. Ada juga sih sebenarnya yang begitu ya. Jadi pokoknya masih sekitar jalurnya dia aja lah gitu ya. Kesana kesini, dan itu berlangsung hampir 100 tahun masa dinasti Umayyah. Dan kebanyakan khalifahnya tidak lurus, ya, tidak capable. Banyak sekali penyimpangan yang terjadi, termasuk bermewah-mewahan. Bahkan ada yang sampai minum khamar dan lain-lain. Ya. Mereka menetapkan bahkan untuk khutbah Jumat ini, ya, zaman Yazid itu, semua khotib Jumat sebelum menutup khutbahnya harus memaki-maki Ali bin Abi Thalib dan semua pendukungnya. Ditetapkan itu. Yang nggak mau begitu dicopot, nggak boleh khutbah Jumat. Jadi khotib Jumat di daftar tuh bukan baru sekarang usulannya ya. Sekarang kan begitu ya, ada usulan di daftar semua. Enggak, dari zaman dulu begitu ada tuh model kayak gini nih ya. Ada satu khalifah di masa dinasti Umayyah ini yang sering disebut oleh para ulama sebagai Khalifah Rasyidin kelima. Kan Khalifah Rasyidin cuma 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tapi ada satu yang sering disebut sebagai yang kelima. Salah satu khalifah dari dinasti Umayyah ini yang bernama, ada yang tahu? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz inilah khalifah yang sangat soleh. Ketika dia ditunjuk, dia menyatakan dalam pidato pertamanya, saya menyerahkan urusan khalifah ini kepada umat Islam. Saya nggak mau ditunjuk, ya, supaya dipilih saja oleh umat Islam siapa yang. Tapi kemudian karena mereka semua mengakui kesolehan dan kualitas Umar bin Abdul Aziz, mereka tetap memilih Umar bin Abdul Aziz. Lalu kemudian Umar bilang, kalau begitu mulai sekarang saya akan rapihkan semua yang tidak rapih, yang tidak beres sebelumnya. Yang pertama diambil itu harta-harta para pejabat yang selama ini diperoleh dengan cara yang tidak benar. Itu diambil semua, lalu kemudian dimasukkan ke dalam Baitul Mal, kas negara kalau sekarang, dipergunakan sebaik-baiknya untuk umat Islam. Begitu rapihnya dan begitu telitinya, dan kemudian begitu bertanggung jawabnya Umar bin Abdul Aziz. Dia hanya memerintah 2 tahun. Dalam 2 tahun gak ada lagi orang yang mau menerima zakat, karena semua sudah hidup berkecukupan. 2 tahun, bukan 2 periode, 2 tahun. 3 periode, udah dong Pak, jangan diterusin Pak. Nah, dalam 2 tahun inilah kemudian Umar bin Abdul Aziz juga, nah ini yang penting nih, membentuk sebuah tim panitia untuk menelusuri hadis. Jadi ini dimulai di masa Umar bin Abdul Aziz. Kenapa begitu? Karena Umar bin Abdul Aziz melihat salah satu perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam karena begitu banyaknya apa-apa yang disebut hadis Nabi padahal bukan hadis Nabi. Bilang Nabi bersabda begini, padahal nggak pernah Nabi ngomong begitu. Apa artinya? Terlalu banyak hadis-hadis palsu atau dhaif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu beliau membentuk sebuah tim untuk memurnikan dan mencari. Jadi usaha untuk memurnikan hadis ini dimulai di masa Umar bin Abdul Aziz. Tapi beliau hanya memerintah 2 tahun. Beliau wafat, diracun. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang gak suka. Hanya 2 tahun. Beliau ini yang terkenal kan, ketika malam-malam pakai lampu ini kan, sedang menulis di ruang kerjanya, tiba-tiba datang istrinya atau anaknya, saya lupa. Ada apa? Ini saya ada perlu. Tentang apa? Ini masalah keluarga begini. Kalau gitu bentar, dimatiin dulu lampu. Lah kenapa dimatiin jadi gelap? Ini tadi saya pakai buat urusan negara. Ini pakai minyak yang dibayar oleh negara. Kalau urusan keluarga nggak boleh saya pakai ini. Tuh coba ya, Umar bin Abdul Aziz. Kalau sekarang, mobil dinas dipakai mudik Pak. Jadi kan, udahlah ya. Udahlah. Jadi begitu kuatnya kepribadian Umar bin Abdul Aziz ini sehingga orang mencintai beliau ya. Nah kemudian beliau wafat diracun. Tapi usaha kemudian untuk menulis hadis ini terus berlanjut.
Nah, ini yang penting ya. Ketika umat Islam tidak lagi bertanya pada khalifah, karena banyak khalifah yang dianggap justru menyimpang kelakuannya. Bukan berarti dia tidak lagi menjalankan syariat Islam, menjalankan, cuma secara pribadi dianggap bermasalah nih ya. Sekarang bayangin kalau Pak Syam suka ditunjuk jadi imam masjid di sini ya. Jadi imam masjid, kalau lagi sholat maghrib ngimam, lagi isya ngimam, subuh suka ngimam juga. Tapi di senggang-senggang waktu itu saya lihat Pak Sam sering main gaple di pasar. Lah, ini bukan imam masjid Al-Hikmah ini ya. Ya Pak, gimana Pak? Cepret lagi, kemudian cepret lagi dan waduh, orang akan melihatnya kok gini amat ya imamnya, nggak ada yang lain apa ini. Lihat itu, jadi ada sesuatu yang kemudian dianggap tidak pantas ya. Hah? Nggak mungkin ya, iya bukan masjid ini mungkin Pak, di masjid ini mah mantep-mantep semua imamnya ya. Masjid Ono kali itu Pak ya. Nah, coba bayangkan ya seperti itu. Kalau seorang kepala negara, seorang khalifah yang tadinya dianggap, tapi kemudian dalam urusan-urusan ini ngaco ya. Dalam urusan-urusan macam-macam di luar itu ngaco, dan kemudian akhirnya jadi sehingga orang nggak mau bertanya. Di masa inilah orang kemudian pergi. Pergi itu dalam bahasa Arab dhahaba yadhhabu, artinya pergi. Pergi untuk bertanya pada orang yang dianggap lebih memahami dan lebih punya kemampuan dalam persoalan agama. Siapa mereka ini? Inilah muncul imam-imam yang kita sekarang menyebutnya sebagai imam mazhab. Mazhab itu dari kata dhahaba yadhhabu yang artinya pergi. Mazhab itu tempat orang pergi ke sana. Saya misalnya kalau ada apa-apa nanya ke Pak Syam, Pak ini bagaimana urusan ini begini, lalu Pak Syam dengan kemampuannya, ahliannya lalu kemudian menjelaskan dari Quran begini, dari hadis itu begini dan lain-lain, dan Rasulullah memerintahkan begini, sehingga Pak Syam ini jadi rujukan, orang pergi ke beliau. Nah, imam madhab yang kita kenal sekarang itu hidup di masa-masa awal ini ya. Imam madhab yang pertama yang paling tua yang dikenal itu namanya Imam Abu Hanifah ya. Di mana Imam Abu Hanifah ini tinggalnya di Kufah di Irak sana ya. Beliau orang yang dikenal sebagai orang. Siapa Imam Abu Hanifah ini? Sebetulnya Imam Abu Hanifah ini masuk dalam golongan tabi'in ya, karena beliau masih bertemu dengan sahabat Rasul yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan pernah belajar pada Anas bin Malik ketika Abu Hanifah masih muda ya. Lalu kemudian beliau inilah yang terkenal ya, punya majelis, dan kemudian orang-orang datang dan selalu merujuk pada Imam Abu Hanifah. Kemampuan logikanya sangat tinggi ya. Nah, kemudian selain Imam Abu Hanifah di Irak di Kufah sana, ada pula di masa kurang lebih berbeda 15 tahun ya. Itu di Madinah namanya Imam Malik bin Anas, bukan Anas bin Malik tapi Malik bin Anas. Beliau ini orang Madinah, ngajarnya di Madinah, Imam Madinah, sehingga kemudian banyak dirujuk oleh orang-orang dari Madinah maupun orang di luar itu untuk datang ke Madinah dan belajar pada Imam Malik bin Anas. Lalu kemudian beda sekitar 50 tahun ada lagi seorang yang muncul di Mekah yang terkenal di Indonesia juga, namanya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ini lahir di Mekah, lahir di Gaza, Palestina sana ya. Lalu kemudian besar di Mekah. Beliau masih keturunan Rasulullah ya, masih keturunan, bukan keturunan Rasulullah, masih dalam silsilah ya, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain dan seterusnya itu ya. Karena Rasul kan nggak punya anak laki ya. Sehingga dalam Quran disebut Rasulullah itu bukan bapak seorang laki-laki di antara kalian. Dalam surah Al-Ahzab itu ada ya. Jadi nggak ada yang bin Muhammad, itu nggak ada. Ya. Kan keturunan dalam Islam itu ke bapak kan, ya, bukan ke ibu, ya, tapi ke bapak. Nah, pada jamaah sekalian, di Mekah ada Imam Syafi'i. Lalu yang paling muda ada di Baghdad, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, inilah 4 orang ini yang kita kenal sampai sekarang menjadi 4 orang imam madhab.
Imam Syafi'i tidak pernah bertemu Imam Abu Hanifah, tapi beliau masih sering bertemu juga dengan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal yang lebih junior daripada Imam. Jadi Imam Ahmadnya yang paling muda, Ahmad bin Hambal. Tapi Imam Syafi'i mengakui Imam Ahmad bin Hambal lebih paham tentang hadis ketimbang dirinya. Para jamaah sekalian, apa yang kemudian dilakukan oleh para imam ini? Para imam ini memberikan kesimpulan hukum atas persoalan-persoalan yang ditanya. Misalnya nanya, ya imam, misalnya imamnya Pak Syam gitu. Ya imam, bagaimana ini? Saya kalau ke pasar, saya nggak tahu ini ayam yang disembelih baca bismillah apa enggak gitu. Kemudian Pak Syam sudah menyebutkan sebuah, saya baca, saya mendapat hadis bahwa Rasulullah pernah juga ditanya hal seperti ini oleh Aisyah. Lalu Rasul menjawab, baca saja bismillah dan makan ayam tersebut, masak saja dan makan, karena disembelih ya. Nah kemudian itu yang menjadi rujukan dan pegangan tentang masalah-masalah yang terjadi, tentang waris, tentang ini itu, rumah tangga sekalipun ditanyakan kepada para imam ini, dan mereka kemudian menjawab dengan dasar-dasar hukum yang diberikan. Para imam ini kemudian juga mengarang beberapa kitab, seperti misalnya Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu ada banyak kitab yang dikarang, cuma ada dua yang sangat terkenal. Yang pertama Ar-Risalah, yang kedua Al-Um. Al-Um inilah kumpulan fatwa Imam Syafi'i itu. Ya, ada kalau terjemahannya saya ada tuh 12 jilid ya. Itu kumpulan terjemahan fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang dirangkum dalam sebuah kitab namanya Al-Um ya. Nah, mereka ini kemudian menjadi rujukan, kan disebut imam madhab. Di antara mereka ada juga imam yang menuliskan kitab hadis. Jadi kalau Al-Um itu bukan kitab hadis, tapi kitab kesimpulan hukum, fatwa hukum. Tapi ada di antara ini yaitu Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hambal yang menulis juga merangkum kumpulan hadis. Kalau Imam Malik merangkumnya dalam kitab Muwatta. Muwatta Imam Malik itu ada ribuan hadis yang kemudian tercantum di sana. Kalau Imam Ahmad bin Hambal menulis sebuah kitab Musnad Ahmad bin Hambal ya. Pergi ke perpustakaan di UIN Ciputat itu bisa lihat itu, bahkan kitab yang masih asli bahasa Arabnya ya. Jadi dua orang inilah yang dikenal selain imam madhab juga imam penulis hadis, karena ada kitabnya, kitab hadis yang ditulis oleh beliau, dikumpulkan. Nah setelah imam madhab ini muncul juga imam yang kita menyebutnya sebagai imam mudawid. Sebab kalau disebut imam-imam aja kan kita bingung, ada imam haramain, ada macam-macam gitu ya. Imam itu apa sih? Yang suka jadi imam di masjid, kita jadi bingung, imam apaan sih? Imam madhab itu yang 4 tadi dirujuk orang untuk mengambil kesimpulan hukum. Apa nih hukumnya begini, dan lain-lain. Hal ibadah dan soal-soal yang lain. Tapi ada juga kemudian imam yang muncul berikutnya yang disebut dengan imam mudawwin. Siapa imam mudawwin itu? Imam yang mengkhususkan diri mengumpulkan hadis dan membukukannya. Masuklah zaman ini, yaitu zaman di bawah generasinya imam madhab itu. Misalnya yang terkenal Imam Bukhari. Imam Bukhari itu lahirnya di Bukhara sana, di apa namanya, apa negaranya sekarang, dulu kan masuk Uni Soviet ya, sekarang bukan, apa namanya, Uzbekistan sana ya. Dia lahir di Bukhara, di kota Bukhara sana, dan kemudian dia belajar. Ini sangat terkenal Imam Bukhari ini karena dia usahanya mengumpulkan hadis itu luar biasa. Jalan sampai ke ujung-ujung penjuru negeri, sampai ke Afrika, sampai kemana untuk kemudian dia mengumpulkan hadis. Dan beliau bisa mengumpulkan lebih dari 1 juta hadis dan menghafalkannya. Di kepalanya itu 300.000 hadis. 300.000 hadis Pak. Quran itu cuma 6.236 ayat. Itu aja Pak Sam 1 juz lah paling nggak Pak. Al-Baqarah itu 1 juz ayat 1 sampai 142 ya. Cuma 142 ayat. Dihafalin Pak ya, coba. Nah, bayangkan Imam Bukhari ini mampu kemudian, tapi beliau kemudian menyeleksinya dan kemudian menyaring dari hadis-hadis itu yang dianggapnya hadis yang memenuhi syarat disebut sebagai hadis sahih. Hanya 7.275 hadis.
dikumpulkan dalam sebuah kitab yang namanya kitab Jami'us Shahih Bukhari. Setelah itu muridnya Imam Bukhari yang satu zaman juga, namanya Imam Muslim, juga kemudian melakukan hampir yang sama dan kemudian menghasilkan karya yang spektakuler juga namanya Jami'us Shahih Muslim. Lebih banyak dari Imam Bukhari, 12.000 sekian. Dan kemudian banyak imam-imam lainnya juga melakukan hal itu. Namun ya, ini Imam Bukhari, Imam Muslim ini guru murid juga, dan dua-duanya sama-sama bertemu dengan Imam Syafi'i, bertemu dengan Imam Malik, bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal dan belajar dari mereka. Tapi kemudian mereka menyeleksi hadis-hadis dari gurunya ini dan kemudian menetapkan sebuah standar yang sangat ketat tentang sahih atau tidaknya. Bagaimana, sedikit lagi ya Pak, bagaimana hadis itu disebut sahih atau enggak? Bapak Ibu sekalian, jadi kita sekarang sebetulnya enak, tinggal pergi ke perpustakaan atau ke toko buku, itu bisa ketemu itu Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari, itu bisa ketemu ya. Tinggal kita beli saja, lalu kita baca, kita buka, alhamdulillah enak ya. Tapi yang perlu diketahui begini ya, selain Imam Bukhari dan Imam Muslim ada lagi. Biasanya kitab ini sering disebut sebagai Kutubus Sittah, kitab yang 6. 2 ini adalah Bukhari dan Muslim, Jami'us Shahih. Yang 4 ini kitab-kitab Sunan namanya. Sunan Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasai. Jadi dengan Bukhari Muslim dualnya jadi 6. Kutubus Sittah itu 6 kitab hadis yang di semua pesantren-pesantren mesti diajarin itu tentang 6 kitab hadis ini. Tapi yang dianggap 99,9 atau 5% gitu sahih adalah Bukhari dan Muslim. Kok nggak 100% Ustaz? Yang 100% cuma Quran. Oke ya, yang 100% cuma Quran. Kalau ada dari Bukhari Muslim sekalipun yang bertentangan dengan Quran, ya yang menang Quran dong. Ya. Nah, maka ini jadi prinsipnya. Nah, para jamaah sekalian, hadis itu kemudian ditulis, dibukukan di masa ini. Kira-kira 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Kira-kira 200 tahun setelah masa para imam ini ya. Nah, kemudian jadi Imam Bukhari, Imam Muslim itu bukan imam yang memfatwakan hukum, bukan. Dia hanya mengumpulkan dan menyeleksi mana hadis yang sahih dan yang dhaif, sehingga bukan jadi rujukan kesimpulan hukum, tapi jadi rujukan kalau orang mau mengutip hadis ya. Bedakan itu. Nah, hadis itu ini supaya kita paham semua, biasanya ditulis kalau di kitab aslinya itu ada 2 bagian hadis. Yang pertama isi hadis itu, misalnya tadi shollu kama ra'aitumuni usolli, itu isi hadisnya. Rasulullah bersabda begini. Selain isi atau matan hadis, jadi isinya disebut matan hadis itu isinya hadis. Lalu ada juga rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis. Dari siapa Imam Bukhari ini dapat? Dari Imam Yusuf Al-Reni. Nah, misalnya gitu ya. Karena tinggalnya di Reni misalnya. Lalu dari mana Imam Yusuf ini? Dari imam yang lain lagi, terus begitu kemudian sampai kepada para sahabat yang mendengarnya dari Rasulullah. Rangkaian para periwayat hadis inilah yang disebut dengan sanad. Sanad itu adalah rangkaian jalur datangnya hadis itu dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, terus turun sampai kepada para imam mudawin yang menulis kitab ini. Nah, di kitab aslinya itu semua sanad ini disebutkan secara komplit. Dan Imam Bukhari itu menghafal hadis bukan cuma isinya, tapi semua rangkaian sanadnya ini. Jadi hebatnya itu Pak ya. Nah, bagaimana Imam Bukhari mengklasifikasi ini sahih apa enggak? Di antaranya dicek itu, ente dapat dari mana? Dia belajar pada Imam Yusuf, dari mana Pak Imam? Dari guru saya namanya Imam Syam misalnya. Lalu dicek ini di mana rumahnya Imam Syam ini ya? Dilihat. Ternyata di mana rumahnya Imam Syam? Syam yang mana? Kata tetangga-tetangganya. Yang ono yang punya murid namanya Imam Yusuf. Oh, itu tuh rumahnya sebelah situ. Oh, gimana orangnya? Aduh, dia kalau nimbang di pasar suka nggak bener. Wah, jadi persoalan nih langsung. Misalnya, Pak. Jangan tersinggung. Misalnya ya. Lalu ini jadi persoalan. Maka imam-imam mudawin ini selain menulis kitab hadis, juga dia menulis database atau kitab-kitab yang misalnya Rijalul Hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis ini. Itu ada keterangannya, termasuk kecacatannya kalau ada.
Oh, Pak Sam ini cacatnya suka curang di pasar. Nah, ini jadi persoalan ya. Begitu ketatnya Imam Bukhari itu ketika datang ke satu orang yang diriwayatkan, di mana rumahnya saya? Di sana. Begitu dia datang lihat, kur. Lagi anu ayamnya ke kandang. Langsung nggak jadi tuh. Kenapa? Ayam aja dibohongin. Nggak dikasih makan. Ayamnya ngikut gini terus. Wah, ini bermasalah nih. Jadi ketat sekali nih. Nggak boleh orangnya suka lupa hafalan, nggak boleh suka bohong, nggak boleh suka ini itu. Suka main gaple di pasar. Wah, kena itu, Pak. Imamnya suka main gaple di pasar itu. Wah, nggak layak. Maka hadis yang disebut sahih itu hadis yang jalur periwayatannya ini aman, betul-betul sampai kepada Rasulullah dan diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya semua. Kalau di dalamnya itu ada orang yang bermasalah, hadis itu dianggap enggak, ini bermasalah. Jadi kita nggak usah banyak-banyak deh, kita bagi dua aja. Hadis itu ada yang sahih, ada yang doif. Doif ini macam-macam nih, ada maudhu, ada mursal dan lain-lain ya. Kita anggap aja sini hadis sahih, hadis doif. Kita cuma disuruh berpegang pada hadis yang sahih, jangan yang doif. Hadis doif itu kayak uang palsu, Bu. Ibu mau nggak kalau suaminya gajian, kasih duit gajinya, ternyata uang palsu. Ayah, ini kok duitnya kata Pak Sam di pasar ini duit palsu katanya. Allah bilang sama Pak Sam palsu-palsu juga duit. Kan repot kalau begitu ya. Ada orang yang menggunakan hadis palsu, hadis doif misalnya, lalu kemudian menyatakan, Pak Yusuf, kok Bapak beribadah pakai hadis palsu sih, pakai hadis doif sih? Lalu Pak Yusuf bilang, nggak apa-apa Ustadz, doif juga hadis. Ini bermasalah nih yang begini nih ya. Maka hati-hati kita. Dan kita sangat bersyukur sebetulnya karena kita hidup di zaman yang segalanya mudah. Bapak mau tahu mana kumpulan hadis yang doif dan maudhu? Ada bukunya, dikarang oleh banyak imam. Silsilah hadis doif dan maudhu, karangan Nasiruddin Al-Albani misalnya. Itu tinggal beli, baca dan kita tahu dia hadis ngaco misalnya. Kita tahu, dikumpulkan, dia dijelaskan situ kenapa hadis ini termasuk hadis doif. Cuma banyak diantara kita yang nggak mau capek, nggak mau repot, males, sehingga akhirnya kita beribadah tidak berdasarkan ilmu. Tapi harus repot Ustadz, kan saya nggak, masa semua jamaah sini harus jadi Ustadz, kan repot katanya. Ya nggak harus jadi Ustadz, nggak harus ente apal, tapi paling tidak kalau ente mendapat sesuatu dari siapapun yang ngajar di sini misalnya, minimal ente tanyalah ada dasarnya nggak. Tadi saya ajarkan misalnya wudhu itu begini. Ketika mengusap kepala, saya bisa tunjukkan dalam hadis Bukhari Muslim itu hadis sahih dan begitulah kemudian Rasulullah berwudu. Kalau Pak San gimana? Gini doang Ustaz, pakai 2 jari, lalu hanya rambutnya gini dikit. Dari mana kayak gitu Pak San? Saya tanyain. Semua juga di Al-Hikmah begitu Ustaz, ya kan? Jadi dia beribadah menurut apa yang dia lihat, bukan berbasiskan ilmu. Ada nggak Pak Sam hadisnya Nabi wudunya begitu? Tunjukin ke saya kalau ada. Misalnya itu. Ya. Kebanyakan kita nggak peduli. Ini repot nih kalau kayak gini. Ntar kalau yang kayak gini pergi haji nggak pakai ilmu atau umroh nggak pakai ilmu, melihat orang gelayutan di Ka'bah dia ikut gelayutan juga. Bawa gunting, kain Ka'bah digunting. Kenapa? Si Ono bawa gunting, si Ono bawa gunting. Ini saya bawa gunting juga Ustaz. Buat apa? Nih kain Ka'bah Ustaz. Waduh, ini saya boleh gunting nih katanya. Saya taruh di laci di pasar supaya toko saya banyak didatengin orang kayak Ka'bah didatengin orang. Hancur ini ya, udah pergi umroh haji malah jadi syirik pakai kain Ka'bah. Jadi berhala itu. Ada lagi yang batu lontar jumroh itu dibawa pulang. Batu apa itu? Ini batu dari dicuci, diikat, ditaruh di toples, ditaruh di tuh, akhirnya jadi begitu. Inilah orang-orang yang bahkan beribadah kayak sholat saja. Saya mau tanya di sini, Pak Sam, kapan terakhir Pak Sam belajar tentang sholat?
Iya, kapan Bapak belajar tentang sholat? Bapak sholat kayak gitu, kapan belajarnya? Kapan Bapak belajar tentang sholat yang kayak Bapak praktekin sekarang? Kapan Bapak belajarnya, Pak? Sholat kayak gitu? Kapan? Nggak ingat. Kenapa? Karena belajarnya terakhir masih kecil, masih SD mungkin. Betul kan? Karena setelah SD belajar. Saya tanya, bener nggak Bapak sudah sholat seperti Nabi sholat? Nggak tahu. Jawabannya nggak tahu. Kenapa? Karena nggak pernah ngecek. Padahal gampang Pak kalau mau ngecek. Saya sarankan nih, di Al-Hikmah kalau perlu sekali-sekali adain penataran sholat. Supaya kita ngerti. Jadi kalau ada persoalan-persoalan kita jadi tahu bagaimana sebetulnya dasarnya sehingga kita paham. Di Masjid Nurul Hidayah sudah beberapa kali kita ngadain penataran sholat itu. Kalau zaman Nabi kan 20 hari 20 malam. Kalau di sini kan susah begitu ya. Ya 2 hari 1 malam saja. Jadi pernah kita adakan ya supaya orang ngerti, belajar dari mulai toharohnya sampai semua sholat-sholat yang ada orang yang nggak bisa sholat gerhana karena nggak pernah belajar sholat gerhana itu. Ada orang yang nggak ngerti sholat, naudzubillah ya, sholat jenazah nggak ngerti. Ntar kalau orang tuanya meninggal, dia cari Pak Sam, Pak tolong sholatin orang tua saya. Ini kan nggak bener anak kayak gini nih. Harusnya dia yang nyolatin orang tuanya. Tapi karena nggak pernah belajar secara serius, dianggapnya ini hanya nggak penting. Ini contoh sederhana aja. Betapa kemudian kita terputus dari Rasulullah. Baik, ini udah jamnya habis nih ya, udah muncul matahari. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya hanya menggambarkan secara singkat saja bagaimana hadis itu kemudian nyampe ke kita sekarang. Sehingga perintah Rasulullah, taraktu fikum amrain tadi, kutinggalkan bagi kalian 2 perkara, yaitu kitab Allah wa sunnatur rasuli, itu juga berlaku buat kita. Pak Syam, Pak Yusuf, Imam Haramain, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, itu juga wajib memegang bukan cuma Quran tapi sunnatur rasul. Sunnah rasulnya. Dari mana kita tahu ini sunnah rasul? Melalui hadis yang sahih. Apa bedanya sunnah dengan hadis? Apa bedanya, ada yang tahu nggak? Apa bedanya sunnah dengan hadis? Karena sudah siang, saya jawab nanti dalam pengajian berikutnya ya. Ini kita perlu tahu, karena orang banyak keliru ngomong. Mari kita kembali pada Quran dan hadis. Bukan, kembali pada Quran dan sunnah rasulnya. Karena itu yang dipesankan oleh Rasulullah. Ada perbedaan antara sunnah dengan hadis. Apa bedanya? Ntar pengajian berikutnya saya bahas secara lengkap supaya kita menjadi ngerti dan kita berislam secara lebih cerdas. Ya, kita dapat semua ilmu ini tentu dari para guru-guru kita, dari para ulama, dari para ustadz, dari para ajengan dan lain-lain. Tapi marilah kita berislam dengan ilmu, bukan hanya karena ikut-ikutan. Ya, jangan karena orang begitu semua maka kita begitu juga. Bahaya nih kalau begini modelnya. Kalau dalam perkara sholat aja kita nggak pakai ilmu, apalagi dalam perkara lain, apalagi dalam perkara rumah tangga, apalagi dalam perkara waris. Repot kalau begini. Saya pernah diundang untuk Ustadz, tolong ini bagaimana orang tua kami meninggal, bagaimana warisnya ini dibaginya. Saya bilang bagi waris itu gampang. Buku-buku kitab faraid itu tuh tipis-tipis jari begini, karena gampang. Yang susah itu ente pada mau nggak diatur sama Quran? Capek-capek saya jelasin si Anu dapat sekian, si Anu dapat sekian, ujungnya adalah Ustadz bagi rata aja. Lah ngapain panggil saya kalau begitu? Ujung-ujungnya cuma disuruh bagi rata. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kita sebelum saya tutup ada pertanyaan nggak? Sedikit. Ya, sedikit aja. Dulu. Saya tanya tadi tentang para imam itu katanya kan memutuskan dari hukum gitu Pak ya. Hukum kan dengan hadis dan Al-Qur'an. Padahal hadis kan belum ada di ini Pak. Yes. Dibukukan ya. Imam Bukhari itu Pak. Ya. Itu bagaimana Pak? Ketika Quran belum ditulis bagaimana para sahabat itu merujuk pada Quran? Ya kan pakai hafalan Pak ya. Jadi hadis itu bukan nggak ada, tapi diriwayatkan secara lisan juga. Beredar Pak hadis, tetapi secara lisan. Nah, upaya membukukan ini adalah upaya untuk kemudian menyeleksi juga. Jangan sembarangan hadis, jangan sembarangan hafalan, tapi kita periksa nih riwayatnya benar apa enggak gitu. Bahwa mungkin nggak para imam madhab tadi
merujuk pada hadis yang tidak sahih? Begitu mungkin pertanyaan ente. Jawabannya sangat mungkin. Karena itu Imam Syafi'i misalnya dalam Muqaddimah Al-Um, pembukaan dari kitab Al-Um yang terkenal itu, beliau menyatakan kalau ada fatwa saya dalam kitab ini yang bertentangan dengan hadis yang sahih, pilih hadis yang sahih. Jangan pilih fatwa saya. Karena Imam Syafi'i begitu rendah hati, tahu boleh jadi hadis yang dia rujuk ini ternyata tidak sahih, sehingga kesimpulannya jadi salah. Paham itu Pak ya? Jadi ya mereka merujuk pada hadis juga. Imam Malik bin Anas di Madinah itu menyatakan ucapan siapapun boleh diterima, boleh ditolak, kecuali ucapan ahli kubur ini, sambil menunjuk makam Rasulullah. Jadi ucapan Pak Yusuf, ucapan Pak Sab, ucapan saya boleh diterima, boleh ditolak, kecuali ucapan Rasulullah. Tapi harus dipastikan dulu benar nggak itu ucapan Rasulullah, gitu loh ya. Jadi hadis walaupun belum dibukukan sudah ada dan diajarkan oleh para imam-imam itu juga. Paham Pak ya? Terakhir. Ini Ustaz tentang Abdullah bin Umar tadi Ya. Selama 3 bulan Ya. tidak menetap. Ya. Kan sudah tertutup juga dengan hadis menetap itu hanya dengan 3 hari. Saya cuma ingin Emang ada hadisnya Pak? ya. Emang ada hadisnya menetap itu cuma 3 hari? Kata orang sih. Ah, ini kan akhirnya kata orang ya. Saya tantang Bapak untuk menunjukkan hadisnya. Coba cari Pak, benar nggak ada hadisnya? Saya bisa menunjukkan kepada Bapak dalam kitab hadis Bukhari Muslim bahwa Rasulullah pernah sholat jamak qashar di Mekah. Di Mekah Pak, ya, selama 17 hari. 17 hari di Mekah Rasul sholatnya jamak dan qashar. Hadisnya ada dalam Bukhari Muslim. Ya, maka saya tantang Bapak nih, jangan katanya ya. Ini kan repot kalau ilmu katanya nih ya. Ya, tidak harus hafal, tapi paling enggak kalau Bapak diajarin sesuatu oleh siapapun, tanya, ada hadisnya enggak? Sahih enggak hadisnya, bisa diperiksa. Saya menyebut Rasul pernah 17 hari, itu saya bisa tunjukkan hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, sehingga kesimpulan hukumnya bagaimana? Itu jadi persoalan kan? Jelas Pak? Oke, itu saya nggak mau bahas masalah fikihnya dulu nih ya sekarang ya. Cuma saya ingin menggambarkan bahwa memang harus ada rujukannya. Jadi kalau dalam penataran sholat yang pernah saya lakukan di Masjid Nurul Hidayah itu, saya bilang bawa buku rujukan ente tentang sholat, bawa semua, buku manapun. Tapi bawa yang ada hadisnya, jangan yang ente beli di apa tuh buku yang warnanya ungu itu. Yang nggak ada hadisnya, nggak ada apanya, itu repot itu. Bagaimana saya mau membantah atau membenarkan isi buku itu? Hah? Bukan Pak. Nah, oke ya. Jadi kita terbiasa begitu. Jadi kalau ada perbedaan, gampang nyelesainnya. Ya, kalau kalian kan ini perintah Quran Pak dalam surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Wahai orang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan para pemimpin yang kalian serahkan urusan pada mereka. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Kembali pada Allah itu buka Quran, kembali pada Rasul itu rujuk pada hadis yang sahih, pada sunnatur Rasul. Gitu Pak. Jadi kalau saya sama Bapak berbeda pendapat, gimana nyelesainnya? Bukan kembali pada kebiasaan masing-masing. Oh kalau di sini kebiasaannya begini Ustadz, itu kan di Nurul Hidayah. Kalau di Al Hikmah beda lagi Ustadz katanya. Kan repot kalau begini kan. Saya pernah satu kali mau ngisi khutbah Jumat di LG di Legok sana Tangerang, tapi rupanya saat itu saya nggak ada ngasih tahu pengurusnya kalau LG-nya libur karena tanggal 31 Desember ternyata libur. Saya akhirnya sholat Jumat ke masjid terdekat. Karena saya awal datang, saya di soft pertama. Khutbah Jumat, lalu adzan, khutbah, lalu sholat. Setelah salam, mereka komat lagi. Saya kaget, loh kok komat lagi? Saya mundur ke belakang. Semua satu masjid itu sholat lagi 4 rakaat. Saya doang yang enggak. Setelah salam, semua orang ngelihat saya. Ente kenapa nggak ikut sholat? Sholat apaan? Saya bilang. Tadi saya udah ikut kan sholat Jumat. Sholat lagi, zuhur 4 rakaat. Dari mana ente sholat lagi zuhur 4 rakaat setelah sholat Jumat? Ya di sini begini dari dulu katanya. Nah kan repot kalau begini ya.
Mana yang benar, mana yang salah coba? Kalau nggak mau kembali pada Allah dan Rasul, susah Pak. Maka semua bisa jadi persoalan. Dan akhirnya kembali pada kebiasaan masing-masing. Ya kita cobalah, kita berislam pakai ilmu. Gitu Pak ya. Saya tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Kalau ada umur, ada rezeki, kita bisa sehat dan ketemu lagi di masjid yang mulia ini. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.